Shalom teman-teman semua, mari sebelum kita mulai sharing pada siang hari ini, kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih, Kau sungguh Bapa yang baik. Aku berdoa biarlah Engkau memberkati dari awal, pertengahan sampai akhir daripada ibadah ini Tuhan. Engkau yang ambil alih Tuhan, bahkan Engkau yang menyiapkan tanah hati yang subur kepada anak-anak-Mu sehingga mereka siap menerima firman ini dan bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu namun menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapak. Serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Shalom semua, pada siang hari ini gue bakal sharing mengenai time to priority ya, atau waktu untuk membuat prioritas. Nah, dari tema kita pada siang hari ini dari bulan ini yaitu faith journey, dasar dan bukti. Oke. Nah, short flashback 2 minggu pertama seperti yang sudah dijelasin Ko Edwin, Ko Febri gitu ya. Kita sama-sama sepakat bahwa dasar daripada iman kita yaitu percaya kepada Kristus itu sendiri. Jadi dasarnya udah sama. Pada minggu ini kita bahas mengenai bukti daripada iman itu sendiri. Nah, 1 menit about me. Nama gue Renaldo Virgilius, usianya hari 23 tahun. Gue start bisnis usia 15 tahun dan gue melakukan bisnis dan investasi saham bersamaan di usia 18 tahun. Puji Tuhan, tahun lalu udah lulus S1 Management ya di Universitas Internasional Batam. Dan hari ini menjadi practical value investor. Apa itu? Jadi secara umumnya yaitu gue berkegiatan investasi saham. Ya teman-teman kalau tahu, kalau sering makan Indomie itu ya ada PT Indofood. Kalau kita punya bank BCA, punya bank Mandiri, punya bank BRI seperti itu semua sahamnya perusahaan publik. Kita bisa beli, kita bisa invest perusahaan-perusahaan itu. Nah, itu short story mengenai apa kegiatan gua hari ini. Dan oke, kenapa kita perlu waktu untuk mengatur prioritas dalam hidup ini? Itu yang menjadi pertanyaan. Sederhana, karena waktu kita terus berkurang, ya nggak bertambah. Detik kita baca kalimat ini, detik itu juga hilang ya. Sekali lagi, ketika teman-teman baca kalimat ini, ya detik, the second was gone gitu. Contoh sederhananya, setiap kali kita ulang tahun, kita merayakan ulang tahun, biasanya kita akan didoakan, wah semoga lu panjang umur, sehat selalu dan sebagainya. Nah, pada kenyataannya kita setiap kali kita ulang tahun itu umur kita nggak bertambah sebenarnya, tapi malah sebaliknya. Setiap kali kita ulang tahun, umur kita itu sebenarnya berkurang di bumi ini. Cuman kan kita nggak mungkin, wah kita datang ke acara ulang tahun orang, habis itu, oh ya semoga umur lu berkurang ya. Ya nggak kayak gitu juga kan. Cuman pada fakta dan realitanya, setiap kali kita ulang tahun, umur kita sebenarnya berkurang di bumi ini. Nah itu yang menjadi poin penting di mana mengapa kita harus mengatur prioritas dalam hidup ini. Nah di Mazmur 90 ayat 10 berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Ya. Jadi teman-teman jelas banget, bahkan dia udah kasih tahu nih, wah masa hidup kita sebagai manusia itu paling 70 tahun. Dan jika kita kuat, sekali lagi kalau kita kuat, bonusnya mungkin bisa 80 tahun. Dan ternyata research show, ada satu riset, itu memang usia harapan hidup daripada manusia itu rata-rata, kalau gue nggak salah, laki-laki sekitar 73 tahun. Pokoknya average di sekitar 73-72 tahun. Dan memang benar apa yang dikatakan firman Tuhan. And then, nah, di Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Demikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi firman Tuhan jelas justru karena dia ngajarin kita
Firman Tuhan ngajarin kita untuk kita bisa menghitung hari-hari kita sedemikian. Jadi kita punya sebuah hati yang bijaksana untuk menentukan prioritas mana yang sebenarnya yang terpenting dalam hidup ini. Ini ada gambar nenek-nenek, ya. Itu pada saat dia usia muda, sekarang udah tua. Dan itu sebenarnya nggak kerasa kalau teman-teman tahu. Gua aja, wah tiba-tiba aja ini udah kayak umur 23. Tahun depan udah 24. Wah cepet banget gitu. Nah, ini ada sebuah teman. Kalau semua hal penting, maka sebenarnya nggak ada yang penting. Oke, sekali lagi, kalau semua hal penting, maka sebenarnya nggak ada yang penting. Tangkep statement ini jelas-jelas ke pikiran teman-teman sekalian. Nah, siang hari ini gue bakal share ada 2 prioritas untuk anak muda. Nggak usah banyak-banyak karena yang penting ngena dan kalian bisa catat ya. Karena biasanya habis khotbah kita ya, habis sharing, wah kalau kita nggak catat kebanyakan masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Tapi kalau kita bisa catat, entah itu di handphone, entah itu kalian bikin di notes kalian, itu akan sangat membantu kalian untuk bisa mereview kembali firman Tuhan yang sudah dibagikan. Nah, yang pertama, prioritas pertama adalah miliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, gue tahu bahwa prioritas pertama ini atau statement ini seringkali hampir mungkin tiap minggu atau seringkali kita dengar, oh miliki hubungan pribadi dengan Tuhan, miliki hubungan, sampai kita tuh mungkin gue pribadi dulu sempat bosan gitu ya. Bosan dalam arti masuk gereja, dengar khotbah, yang ngomongin itu aja gitu ya, miliki hubungan pribadi dengan Tuhan tanpa istilahnya emang nggak ada topik yang lain gitu ya, nggak ada yang topik lain gitu. Oke. Dan sampai I realize, sampai gue menyadari bahwa ternyata memang ini adalah dasarnya. Karena kalau dasarnya nggak benar, prioritas utama kita nggak benar, maka bisa yang lain-lainnya itu bisa kacau. Nah, jadi ini adalah prioritas pertama dan terutama yang harus kita lakukan, yaitu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Di Lukas 10 ayat 39 sampai 42, teman-teman yang punya Alkitab boleh buka. Kalau enggak juga gue bakal bacain. Okay. Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ini ayat 42 yang keren. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, bahkan Yesus sendiri pun sebenarnya sudah mengajarkan kita satu prioritas. Ya, satu prioritas yang utama, yang paling penting bahkan. Dia berkata, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, kalau teman-teman perhatiin di ayat 41, ayat 41 itu firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan menjawabnya, ini dengan intonasi yang gue pikir nggak mungkin Yesus bilangnya dengan flat kayak gitu ya. Tapi dia dengan intonasi misalnya, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, gitu ya. Nggak mungkin cuma Marta, Marta, gitu ya. Ini kayak 2 kali pengulangan gitu ya. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, gitu ya. Itu sama seperti hidup kita. Mungkin kita ngelakuin aktivitas A, B, C, D, E, F, till Z. Banyak perkara, banyak hal yang kita kerjakan. Tetapi kita malah lupa prioritas kita yang terutama, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena itu
bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, ini yang tadi gue udah singgung. Tuhan sendiri mengajarkan kita prioritas utama. Hubungan kita dengan pribadinya tidak dapat diambil ataupun tergantikan dengan apapun di dunia ini. Nah, devotion is the best quality time with God. Ya. Atau devotion ini biasa kita sebut dengan saat teduh, adalah sebenarnya waktu yang terbaik yang kita bisa miliki. Waktu yang berkualitas yang kita bisa miliki dengan Tuhan. Itu adalah contoh yang paling menurut gua paling praktikal. Dan again, ini juga sering banget dikasih tahu, dibahas, wah teman-teman saat teduhnya jangan bolong-bolong ya, terus harus semangat dan sebagainya dan sebagainya. Gua rasa hampir tiap minggu ada aja disinggung soal saat teduh ini, saat teduh dan saat teduh. Sebenarnya sampai one day gue realize juga, wah ini ternyata memang penting. Karena kalau nggak penting, nggak mungkin diulang-ulang. Kalau dasarnya benar, maka again hal-hal yang lain itu hanya sebagai sifatnya value added ya, atau nilai tambah. Kalau dasar kita sudah benar. Nah, gue bakal ceritain sedikit soal my personal experience mengenai saat teduh. Di mana jadi biasa kan gue ngelakuin beberapa aktivitas ya kan, lakuin misalnya analisa saham, terus sharing di Instagram dan sebagainya. Nah, pernah suatu kali di mana gue dan biasanya gue saat teduh dulu belum gue melakukan aktivitas ABC tadi. Nah, suatu kali gue skip ya, gue nggak melakukan saat teduh itu. Jadi gue cuma melakukan aktivitas pribadi gue sampai satu ketika sampai malam hari gue merasa kok ada yang aneh gitu ya, kayak ada suatu hal yang kurang, kalau bahasa anak muda tuh, wah kok kita jadi nggak mood atau jadi galau. Nah, itu gue rasakan sampai di mana gue realize ya, gue menyadari bahwa besoknya, oh iya ya, gue semalam itu karena gue skip saat teduh ya, gue nggak saat teduh, makanya rasanya ada sesuatu hal yang kurang gitu loh. Nah, sampai sudah gue ngerasa sedemikiannya saat teduh itu menjadi sebuah bagian penting dalam hidup ini, bahkan menjadi prioritas yang terutama. Kita bisa ada sense, ngerasa nggak enak, bukan ngerasa tertuduh ya, tapi ada something yang kayak kalau kamu makan, kamu kayak nggak minum gitu loh. Ada suatu hal yang kurang. Nah, itu sampai di level itu gue ngerasain. Jadi gue ngerasa bersyukur banget bahwa bisa ada kepekaan, ada rasa. Karena ada orang-orang tertentu ya yang nggak biasa, ya biasa aja, saat teduh bolong-bolong dan sebagainya. Dia ngerasa bahwa itu sebagai sebuah tuntutan, sebagai sebuah beban untuk mereka lakukan itu. Padahal kalau menurut gue pribadi ya, justru itu adalah sebuah momen, sebuah quality time yang seperti Maria tadi, Yesus menjawab itu bagian itu nggak bisa diambil, bahkan the presence of God ya, hadirat Tuhan. Kalau teman-teman saat teduh kalian baca firman, kalian worshiping God, itu mengalir dalam hidup kalian, pada momen itu kalian akan merasakan bahwa wow, itu surganya dunia ya. Ya maksudnya itu ngerasain, wah kayaknya, makanya ada firman Tuhan, lebih baik 1 hari di pelataranmu dibandingin 1000 hari di tempat lain. Itu gua nggak super ngerasain bahwa ketika momen saat teduh itu kita benar-benar memakai itu sebagai sebuah waktu kita punya connection, hubungan dengan Tuhan. Kita nggak akan merasa itu sebagai sebuah beban. Tapi justru itu merupakan sebuah momen yang sungguh amat baik dan indah. Itu gue mendeskripsikan saat itu sampai sekarang, sampai setiap hari gue nggak bisa
gue harus ngelakuin saat teduh dulu. Itu bahkan bukan menjadi sebuah rutinitas, tapi sebuah habit, sebuah lifestyle, di mana wah gue nggak bisa nih hari ini jalan tanpa Tuhan. Nah, jadi gue encourage teman-teman. Bahkan gue kasih satu contoh lagi. Ada satu teman gue, dia tadi, jadi dia exchange ya, dia kuliah di Batam terus exchange ke China seperti itu. Dan karena waktu itu gue inget banget dia tuh masih anak Tuhan mula-mula, jadi baru kenal Tuhan. And then balik dari China dia cerita, ya, karena China itu negara komunis seperti itu. Jadi di gerejanya itu dia bilang nggak boleh sembarang buka gereja, nggak boleh sembarang. Jadi mereka ibadah di sebuah apartemen. Singkat cerita, dia tiap hari Minggu itu karena dia terlibat dalam ikut pelayanan juga, jadi dia harus datang lebih awal. Dan dari kosan dia ke apartemen yang tempat ibadah itu jaraknya lumayan jauh. Jadi untuk pergi aja dia perlu waktu sekitar 2 jam. Jadi 8 kan jam 6 harus jalan, harus bangun lebih dari dia ngelakuin aktivitas ibadah dan sebagainya. Bahkan karena orang udah pulang, biasanya dia harus beres-beres dan sebagainya dulu, dan mereka ibadahnya nggak bisa leluasa, jadi mereka harus 2 orang naik dulu ke apartemen itu, terus nanti nggak berapa lama 2 orang lagi. Jadi nggak boleh langsung rame-rame naik ke apartemen itu, bilang ada ibadah. Mereka bisa kalau ketahuan, mereka bisa deportasi, bisa dibalikin ke negara mereka masing-masing, karena mereka sangat ketat sekali di bidang tersebut. Pernah sekali kepergok katanya. Di mana tapi mereka udah ada trainingnya, jadi mereka udah ada latihan. Kalau misalnya ada polisi, ada orang-orang hukum seperti itu, mereka dengan cepat kurang dari 5 menit bisa beres-beresin. Jadi kesannya kayak kalau ditanya, belajar kelompok. Jadi nggak boleh ngomong itu ibadah. Jadi gue imagine, gila. Orang luar ketika mau ibadah aja sampai sebegitunya. Istilahnya kita di Indonesia, misalnya kalau kita tinggal di kota Batam, kita masih cukup tergolong cukup luasa untuk kamu boleh ibadah, bisa bikin komsel, bisa bikin cool, ada persekutuan. Tapi kita masih aja nggak menghargai hal-hal yang sebenarnya kita kalau di luar sana bisa jadi itu sebagai sebuah momen precious. Orang ngeliat kita, gila enak banget ya tinggal di kota lu misalnya, lu bisa ibadah seperti itu. Gua rindu untuk bisa kayak gitu. Bahkan orang luar harus sacrifice, harus mengorbankan jauh lebih ekstra dibanding kita. Kita nyaman-nyaman aja, misalnya let's say nggak usah jauh-jauh kita ibadah offline, ibadah online kayak gini aja. Sudahkah kita mikir bahwa mulai jam 2 misalnya, tapi masih aja ada misalnya, gue nggak nyinggung siapa-siapa, maksudnya 2:20 baru masuk gitu ya, selesai udah praise and worship, tinggal khotbah baru masuk, baru muncul gitu-gitu. Itu kan padahal online. Kita tinggal di rumah, tinggal online doang. Itu aja kita nggak bisa ada sikap satu menghargai hadirat Tuhan itu sendiri. Kita telat-telatin atau yaudahlah ntar aja 5 menit lagi lah, 5 menit lagi. Padahal di luar sana orang perlu 2 jam, 3 jam di awal untuk bisa nikmati ibadah. So, gue encourage teman-teman untuk coba kita ubah. Jangan, khususnya saat itu, jangan jadikan itu sebagai sebuah beban, sebuah hal yang kayaknya kita disuruh-suruh terus. Alhamdulillah gini punya hubungan pribadi sama Tuhan. Tapi jadikan itu sebuah movement, jadikan itu sebagai sebuah momentum di mana gua nggak melakukan ini sebagai sebuah beban, sebuah tuntutan, tapi gua mau melakukan saat teduh ini khususnya untuk mengekspresikan,
untuk punya sebuah hubungan pribadi yang nggak bisa diambil oleh siapapun, bahkan tidak bisa tergantikan dengan hal apapun di dunia ini, karena gue cinta Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Jadi ini dasarnya, prioritas paling utama, hal yang paling basic dan dasar yang harus teman-teman lakukan. Nah, prioritas kedua adalah kelola apapun yang sudah Tuhan percayakan di tangan kita. Ya, sekali lagi prioritas kedua adalah kelola apapun yang sudah Tuhan percayakan di tangan kita. Ya, ini ada beberapa aspek of life ya. Ada family, health, ya, ada work dan business, friendship, education, etc. Nah, yang pertama adalah teman-teman tanya sama diri kalian masing-masing, sudahkah kita memberikan waktu untuk keluarga? Ya, misalnya makan bareng keluarga. Ya, apakah kita masih bahkan nggak punya waktu? Kita punya waktu untuk teman-teman kita, tapi bahkan for our family sendiri kita nggak ada waktu. Ya, sudahkah kita ketika makan bareng keluarga kita benar-benar stop with this gadget, ya, kita taruh, tapi kita menikmati time itu, menikmati quality time itu bersama keluarga. Nah, bahkan itu adalah salah satu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada bahkan setiap anak-anak muda di tempat ini. Kalau kalian sorry to say, misalnya udah nggak ada orang tua lagi, kalian tinggal dengan orang terdekat kalian gitu ya, siapapun itu yang take care kalian, kakek nenek kalian, bibi kalian, appreciate them, ya, kasih waktu yang terbaik yang kalian bisa, karena itu sebagai sebuah bentuk kepercayaan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Berapa banyak orang yang bahkan udah nggak ada lagi, orangnya udah nggak ada lagi, mereka bakal menyesal. So, tanya pertanyaan ini sama diri kalian. The next question adalah, sudahkah kita menjaga tubuh kita sebagai bait suci Allah? Tuhan berkata bahwa tubuh ini adalah bait suci Allah. Ya, maksudnya apakah kita bahkan di masa pandemi ini hanya menjadi orang kaum rebahan, ya, yang kerjanya cuma males-malesan, nggak sama sekali, ya udahlah pokoknya main gadget doang, nggak peduli lah. Nah, bisa-bisa nanti kita nggak sampai 70 tahun. Jadi kalau kalian tahu bahwa bahkan ada di satu desa di Jepang itu orang-orangnya bisa umur 100 tahun, itu ternyata resepnya adalah mereka tanam sayuran sendiri, kemudian tiap hari bisa jalan berapa kilometer bolak-balik dari kebun mereka ke rumah mereka. Jadi orangnya sehat-sehat semua, di umur panjang. Nah, kita sebagai anak muda, kalian tanya sama diri kalian masing-masing, kalian sudah menjaga tubuh ini sebagai bait suci Allah atau belum? Ya, misalnya adalah paling simpel, olahraga seminggu 2 kali. Nggak perlu susah-susah, wah gue nggak punya sepeda nih, sekarang lagi tren sepeda nih. Lu nggak punya sepeda, lu punya kaki kan? Lu punya kaki, jalan. Gue kemarin, jadi gue juga confess di mana, gue coba lihat, gue biasa pakai smartwatch, ternyata hari ini baru 300 step. Padahal idealnya adalah 8.000 step. 8.000 langkah kita harus jalan per hari. Sedangkan gue baru 300 step. Nah, akhirnya gue mulai coba jalan santai di kompleks. Hari pertama 3.000. Bagus. Maksud gue adalah kita nggak perlu harus langsung nge-skip idealnya. Tapi besoknya gue tambah jadi 3.300. Besoknya gue tambah lagi 4.000. Nah, konsistensi itu yang penting. Jadi teman-teman buat, gue nggak bisa olahraga ini. Hal yang paling basic yang kalian bisa lakukan. Nggak harus apply gym membership gitu-gitu ya. Yang gue nggak punya duit gitu. Dari rumah pun bisa. Ya. Jadi pastikan kalian tanya question ini di kehidupan kalian masing-masing.
Pertanyaan berikutnya adalah, sudahkah kita memberikan kemampuan terbaik yang kita miliki untuk pekerjaan atau bisnis yang Tuhan percayakan? Jadi mengenai ini, berapa banyak yang orang yang misalnya kerja gitu ya, masuk jam 9 sampai jam 5, masuk jam 9 sampai kantor masih santai-santai dulu ya, bikin teh dulu, ngopi dulu, setengah 10 baru hidupin komputer. Jam 5 pulang nih, jam 4 udah wah beres-beres meja gitu ya, beres-beres. Jam 5 tank, orangnya sudah hilang. Nah, padahal pekerjaan atau bisnis itu sebagai sebuah bentuk kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita kelola. Tapi apakah kita cuman melakukannya? Oh ya, gue cuma digaji 4 juta, 5 juta sebulannya, udah gue kerja seadanya aja. Padahal kita nggak tahu. Firman Tuhan berkata, gue nggak masukin, tapi barang siapa yang setia dengan perkara-perkara kecil, maka dia akan dipercayakan perkara-perkara besar. Nah, kalau hal-hal simple dan sederhana yang sudah Tuhan percayakan, termasuk pekerjaan dan bisnis kita aja, kita nggak bisa kelola, kita nggak bisa ngasih yang terbaik. Bagaimana Tuhan mau upgrade, ngasih kita sesuatu hal yang lebih besar lagi. Nah, jadi pastikan kalau kita sekarang masih punya pekerjaan, harusnya saya puji Tuhan juga. Karena banyak orang yang sekarang nggak punya pekerjaan. Ya, bahkan kalau teman-teman sekarang masih belum dapat kerja, nanti kita juga gue akan doain itu di akhir sesi. Buat kita yang masih punya kerjaan, masih punya bisnis, bersyukurlah dan kasih kemampuan kita yang terbaik. Nah, ini friendship next week bakal dibahas lengkap ya oleh Ko Tony dan Bro Hizkia ya, mereka bakal lebih kupas in depth lagi mengenai ini. Ya, dan kuliah ya, buat teman-teman yang masih kuliah, ya, apakah kita hanya sekedar nyari kertas kelulusan? Oke, berapa banyak orang yang kuliah, yang penting gue dapet ijazah, yang penting gue lulus dapet S1, ya udah, nanti biar gue bisa pakai sertifikat itu untuk gue lamar, biar gampang. Nyatanya tiap tahun itu jutaan sarjana, jutaan S1 yang lulus. Jadi kalau kalian cuman sekedar nyari kertas kelulusan, nggak kuliah dengan baik, nggak maksimalkan apa yang kalian pelajari, bahkan sebisa mungkin bukan hanya kalian belajar teorinya, kalian bisa praktekkan apa yang sudah kalian pelajari di kuliah, itu akan jauh lebih oke lagi. Kalian akan sulit nanti masa depan, karena challenge-nya ke depan bukan yang makin mudah. Ya, dibutuhkan orang-orang yang lebih kreatif, dibutuhkan orang-orang yang adaptif ya dengan perubahan digital yang sangat cepat ini. Jadi pastikan kalian, kalau kalian masih bisa kuliah, ya jangan jadikan itu sebagai sebuah, don't take it for granted. Ya, jangan istilahnya, banyak orang di luar sana tuh pengen kuliah, tapi nggak bisa. Tapi kalian punya chance, punya kesempatan untuk itu, jangan kalian sia-siakan, jangan kalian cuma ngasih seadanya. Ya, ngasih yang terbaik. Ngasih yang terbaik. Hanya sama diri kalian. Nah, mulai atur prioritas hidup kita. Jangan pernah ketika kuliah mikirin kerja, ketika kerja mikirin kuliah. Maksudnya gimana nih? Bukan artinya kerja sambil kuliah itu salah, enggak. Maksudnya adalah gini, ketika kalian kuliah, pastikan roh, hati, jiwa, pikiran kalian kuliah. Kalian dengerin dosen kalian, ya ada tugas apa kalian kerjain. Bener-bener fully intention kalian di kuliah. Nah, ketika kalian kerja, ya udah fokus juga apa deadline kerjaan kalian, ngasih yang terbaik pada saat kerja, bukan pada saat kalian bukan pada saat kalian kerja kalian mikirin, nanti tugas kuliah apa ya, ini deadline-nya besok kayak gini-gini. Kalian jadi nggak fokus kerja.
Dan begitu juga sebaliknya, bukan pas kalian kuliah, wah iya ya gue kayaknya tadi belum telepon customer ini ya, belum selesaiin deadline kerjaan yang dikasih atasan ya tadi. Nah bukan kayak gitu, malah jadi nggak fokus dan nggak maksimal kalau kalian cara kerjanya seperti itu. Tapi pastikan ketika kalian kuliah, ya udah fokus entire roh hati jiwa pikiran kalian di kuliah. Ketika kerja demikian, kalian akan menghasilkan hasil yang jauh lebih maksimal dibandingin kalian kuliah mikirin kerja atau kerja mikirin kuliah. Itu maksudnya. Nah, ini my personal tip. Nah, tiap hari ask yourself 3 hal terpenting yang perlu gue lakukan hari ini. Ini yang gue lakukan. Jadi in my personal experience, tiap hari, bahkan kalau kalian bisa sehari sebelumnya, malam sebelumnya, itu juga bagus. Kalian catat apa 3 hal terpenting yang perlu gue lakukan hari ini. Contoh ini pas gue waktu kuliah misalnya, yang pertama adalah saat dulu, yang kedua analisa saham, yang ketiga ngerjain skripsi bab pertama. Ini udah ada 3 nih poin pentingnya. Gue udah list 3 hal terpenting ini yang perlu gue lakukan di hari ini misalnya. Nah, kalau tiba-tiba ada teman yang WA, Line, telepon, keluar nongkrong yuk di kafe baru buka itu. Kira-kira gitu pesan message-nya, ya. Kemudian, dan lu baru lakuin 2 poin pertama. Ya, kita ada bikin 3 poin, dan lu baru lakuin 2 poin pertama, maka lu bisa dengan sangat cepat berkata, wah mohon maaf nih, gua lagi ada deadline nih. Nah, ini contohnya. Jadi, lu bisa sangat cepat memutuskan untuk menolak ajakan tersebut. Nah, lu boleh bilang yes. Ya lagi, bilang yes nggak salah, tapi lu boleh bilang yes kalau 3 hal terpenting yang lu udah set setiap hari tadi, udah lu kerjakan. 3 hal terpenting. No matter apapun itu, tapi 3 hal terpenting yang lu tahu dengan pasti lu sudah lakukan di hari itu. Habis itu lu mau pergi nongkrong, nonton Netflix, nonton YouTube, everything, nonton drama Korea, terserah lu. Lu boleh melakukan itu. Dengan catatan 3 hal terpenting tadi sudah selesai lu lakukan. Tapi kalau belum, you should say no. Kamu harus mengatakan tidak. Oke? Nah, ingat sekali lagi, orang lain nggak peduli sama prioritas lu. Jadi kalau lu nggak pernah bikin prioritas dalam hidup, selamat. Sekali lagi selamat, lu akan sekedar masuk ke bagian agenda hidup orang lain. Orang lain nggak peduli sama lu mau prioritas lo apa, agenda lo apa, orang lain nggak peduli. Orang lain cuma peduli tentang diri mereka masing-masing. Jadi kalau lu nggak pernah bikin prioritas, maka lu akan dengan gampang, kesini yuk, gosipin orang itu yuk di ini jam sekian, yuk, semuanya lu yuk, dan akhirnya lu nggak jadi apa-apa, lu nggak menghasilkan apa-apa, karena lu cuma masuk ke agenda orang lain, lu nggak punya prioritas dalam hidup sendiri. Nah, kunci dari membuat prioritas, nah ini kuncinya adalah tahu dan melakukan apa yang terpenting. Dia bukan sekadar tahu, tapi tahu dan melakukan apa yang terpenting. Dan mengabaikan yang sekedar penting. Sekali lagi, kunci dari membuat prioritas adalah tahu dan melakukan apa yang terpenting, dan mengabaikan yang sekedar penting. Ini kuncinya. Nah, yang terakhir, di Matius 24 ayat 35 berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan tidak akan berlalu. Jadi sangat penting sekali bahwa tetap sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya sekedar tahu firman Tuhan, tapi kita perlu mengaplikasikannya dalam kehidupan ini. Jadi bukan tentang seberapa banyak kita
tahu atau tahu tentang isi-isi di dalam Alkitab, tapi tentang seberapa banyak kita bisa melakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ini keren sebenarnya firman-Nya, langit dan bumi akan berlalu, ya, akan berlalu one day. Kita pun akan meninggalkan dunia ini one day. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Firman Tuhan tidak akan berlalu. Apa yang kita sudah lakukan, apa yang kita sudah tabur, itu Tuhan akan perhitungkan. Nah, terakhir, ini ada challenge, ya. Challenge ini kalian bisa lakukan. Jadi 3 hal terpenting yang akan gue lakukan hari ini, sama seperti yang tadi gue udah kasih contoh. Nah, ini kalian postnya itu di sore atau malam hari, ya. Kemudian checklist hal terpenting yang kamu lakukan hari ini dan tag @shine_hog di Instagram. Jadi caranya adalah begini. Kalian list dulu, misalnya 1, 2, 3 hal terpenting di pagi hari. Nah, setelah kalian list, kalian kerjain, misalnya di sore atau malam harinya, 3-3-nya kalian lakukan. Ya udah, kalian tulis poin 1, 2, 3, kalian udah tulis. Habis itu kalian di sebelah kanan ini kalian kasih checklist. Habis itu baru di post, habis itu tag @shine_hog. Tapi gimana kalau misalnya kalian cuma di hari itu kalian cuma lakuin 1 atau 2? Ya udah, kalian tetap tulis 3 poin yang kalian mau lakukan di hari itu apa. Kalau misalnya cuma berhasil lakuin 2, ya udah, kalian di 2 poin pertama misalnya kalian checklist, itu yang kalian post. Tapi 3 poinnya tetap kalian masukin. Cuman yang kalian checklist misalnya kalau cuma 2, ya udah kalian checklist cuma 2. Ya, ini sebagai hashtagnya itu bukti iman challenge. Jadi kalian bisa tag di salah satu hari, entah Senin, Selasa, dan sampai hari Sabtu atau Minggu. Kalian bisa pilih salah satu hari, dan tentu saja gue suggest untuk kalian bisa lakuin itu daily, ya. Cuman ini postnya hanya di salah satu hari, tapi sebisa mungkin kalau kalian mau punya satu prioritas hidup yang benar, khususnya dalam kehidupan kalian pribadi, kalian bisa lakuin ini setiap hari sebenarnya sebagai sebuah kebiasaan yang baru. Oke, itu aja. Oke, kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih buat kesempatan siang hari ini yang masih Kau berikan kepada setiap kami, setiap anak-anak-Mu. Thank you Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa bahkan kami boleh ada sebagaimana kami ada yang hari ini, itu pun semua karena anugerah-Mu. Bapak, secara khusus hari ini aku hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang mungkin masih dalam tahap mencari pekerjaan Tuhan pada hari-hari ini. Mungkin tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan, tapi mau percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, Engkau Bapa yang memelihara setiap anak-anak-Mu. Maka firman berkata, Engkau nggak akan biarkan orang-orang benar meminta-minta roti. Aku berdoa Tuhan, Engkau berikan kepada setiap anak-anak muda di tempat ini yang sedang mencari pekerjaan. Aku berdoa biarlah Kau berikan mereka kreativitas, Engkau memberikan mereka sebuah ide-ide baru, bahkan mereka tidak menyerah Tuhan untuk membawa lamaran ke banyak perusahaan, ataupun kalau Engkau memberikan mereka hikmat untuk mereka punya satu kapasitas untuk mulai bisnis yang baru, Engkau berikan itu kepada mereka Tuhan. Biarlah mereka melakukan bagiannya dan Engkau melakukan bagian-Mu. Terima kasih Bapak, aku juga berdoa memberkati setiap anak-anak-Mu yang masih punya pekerjaan, yang masih punya kuliah, yang masih punya bisnis. Everyone of them Tuhan, Engkau mau pakai hari-hari ini Tuhan sebagai saksi-Mu Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, mulai dari aspek-aspek kehidupan mereka Tuhan. Ajari setiap pada kami memiliki satu prioritas hidup yang benar, sehingga kami tidak mudah untuk mengikut arus di dunia ini Tuhan, tapi kami punya suatu fondasi yang benar di hadapan-Mu dan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, berkati setiap yang hadir pada siang hari ini Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya, karena ketika
Engkau beserta kami tidak perlu takut dan kami tidak perlu khawatir. Thank you Bapak buat kesempatan pada hari ini. Semua yang sudah menerima firman Tuhan dan bahkan akan melakukan ya sebagai pelaku firman Tuhan pada siang hari ini, sama-sama kita katakan amin.